ini membahas secara komprehensif tentang kewirausahaan, mulai dari konsep, dasar karakteristik wirausaha, hingga strategi pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Pembaca diajak memahami perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha, pentingnya mindset dalam membentuk pola pikir pelaku usaha, serta proses transformasi menjadi wirausahawan yang tangguh. Selain itu, buku ini juga mengulas berbagai jenis kewirausahaan, proses yang harus dilalui dalam membangun usaha, serta pentingnya modal, baik dari segi sumber maupun bentuknya, dalam mendukung keberhasilan bisnis. Penjelasan ini memberi gambaran bahwa membangun usaha tidak hanya membutuhkan ide, tetapi juga kesiapan mental, finansial, dan strategi yang matang. Topik-topik seperti kreativitas, inovasi, risiko usaha, hingga motivasi dan peluang wirausaha turut dikupas secara mendalam. Pembaca dibekali pemahaman bahwa setiap usaha pasti menghadapi tantangan, dan untuk menghadapinya diperlukan keberanian dalam mengambil risiko serta kemampuan berinovasi secara konsisten. Penulis menyajikan strategi mengembangkan produk dan layanan. Baru, pentingnya inovasi berkelanjutan serta bagaimana wirausaha dapat menciptakan keunggulan bersaing. Hal ini menjadikan buku ini relevan dengan dinamika dunia bisnis modern yang menuntut pelaku usaha untuk adaptif, kreatif, dan mampu membaca kebutuhan pasar. Pembahasan mengenai usaha berbasis potensi lokal memberikan wawasan tambahan mengenai peluang usaha di berbagai daerah Indonesia. Buku ini cocok digunakan oleh mahasiswa, calon wirausaha, maupun siapa saja yang tertarik mendalami dunia kewirausahaan secara teoritis dan praktis. Anda bisa mendapatkan buku ini di website kami atau melalui marketplace Angkasa Media Literasi. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi. Tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi. Tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan menghidupkan gagasan. Dalam konteks pembangunan nasional, desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting untuk memastikan pemerataan pembangunan serta tercapainya kesejahteraan warga. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Buku Monograf, Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa, karya Muhammad Suyudi. Buku Monograf, Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa, merupakan buku monograf yang membahas secara menyeluruh bagaimana akuntabilitas dan tata kelola keuangan dijalankan di tingkat pemerintahan desa. Buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran penting pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola negara yang baik, khususnya melalui pengelolaan dana desa. Buku monograf ini membahas mengenai posisi strategis pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan. Buku ini menjelaskan bagaimana dana desa digunakan sebagai alat pemerataan pembangunan dan bagaimana proses penyaluran serta pemanfaatannya dilakukan. Pembaca diajak mengenal dasar-dasar akuntansi dan prinsip keuangan yang berlaku dalam sektor pemerintahan desa, termasuk struktur APB desa dan mekanisme pengelolaan dana desa. Buku monograf ini juga menyoroti peran dan fungsi aktor-aktor utama dalam sistem pemerintahan desa seperti kepala desa dan badan permusyawaratan desa, BPD, serta menguraikan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban dana desa. Dalam bab-bab akhir, dimensi akuntabilitas dibahas lebih dalam dari berbagai perspektif hukum, manajerial, program, hingga kebijakan, sehingga memperkaya pemahaman pembaca tentang pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan pendekatan praktis dan bahasa yang mudah dipahami, buku monograf ini sangat bermanfaat bagi aparat desa, mahasiswa, penggiat tata kelola pemerintahan, maupun masyarakat luas yang ingin memahami bagaimana keuangan desa dikelola secara transparan dan akuntabel demi tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Anda bisa mendapatkan buku ini di website kami atau melalui marketplace Angkasa Media Literasi. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sekarang di pagi hari ini, di Rabu tanggal 10 September 2022 di jam 8 sampai dengan jam 10 nanti, insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan webinar nasional bersama narasumber kita, Ibu Eka Nurwahyuli. Gabung Ibu. Baik, terima kasih Bu Augi. Akan dipandu langsung oleh moderator kita, ada Mbak Cindy Aprilia Faiza, SE, yang akan mendampingi Ibu sebagai narasumber hebat kita pada acara webinar akan masuk. Kita boleh masuk ke acaranya dan untuk kelanjutannya saya serahkan kepada Mbak Cindy untuk kegiatan webinarnya. Pada Mbak Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Augi Tania Putri atas kesempatan saya ambil alih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Faiza. Saya sebagai moderator yang akan memandu Bapak Ibu selama kegiatan webinar kita berlangsung. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar di pagi hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Pimpinan Sivi Angkasa Media Literasi beserta jajarannya, yang saya hormati kepada narasumber hebat kita, beliau bernama Ibu Eka Nurwa Yuningsi Esos MKesos. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti webinar di pagi hari ini, dan yang saya hormati kepada rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti kegiatan webinar di pagi hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan webinar kita sebelum berlangsung. Yang pertama, dimohon untuk Bapak Ibu mengaktifkan kameranya serta menonaktifkan audionya agar kegiatan webinar kita dapat berjalan lancar dengan baik tanpa adanya gangguan. Yang kedua, untuk link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab berakhir. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan memperhatikan fitur room chatnya nantinya. Yang ketiga, untuk sertifikat, video, materi, dan dokumentasi lainnya akan kami berikan melalui dalam grup WhatsApp di media kami. Dan yang terakhir, kami akan memberi kesempatan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya. Kami akan memilih 3 pertanyaan. Dan nantinya Bapak Ibu yang bertanya ataupun rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan pulsa gratis serta mendapatkan voucher diskon 10% setiap pembelian paket di CV Angkasa Media Literasi. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan biografi singkat dari narasumber hebat kita, yang pastinya beliau bernama Ibu Eka Nurwahyu Liningsi Esos MKesos, yaitu merupakan seorang akademisi dan praktisi di bidang ilmu kesejahteraan sosial yang saat ini berkiprah sebagai dosen di Universitas Cendrawasih. Beliau merupakan lulusan Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Pajajaran dengan predikat cum laude. Hal ini beliau memiliki rekam jejak yang kaya, mulai dari pengalaman di berbagai penelitian, sebagai tutor, hingga pekerja sosial di bidang lembaga. Beliau juga aktif dalam keterlibatannya melalui karya ilmiah, yaitu melalui Google Scholar, ResearchGate maupun Sinta. Selain itu, Ibu Ika juga dipercaya sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta meraih sebagai prestasi seperti dosen pembimbing lapangan terbaik kedua dalam KN Sustainable Tourism di tahun 2024. Dengan dedikasi beliau yang tinggi terhadap pendidikan, penelitian, dan pengabdian, Ibu Eka terus mengembangkan dirinya sebagai sosok inspiratif di dunia akademik maupun sosial. Baik, cukup sekian untuk biografi singkat dari narasumber hebat kita.
Tanpa mengulur waktu lagi, kita langsung sambut saja kepada Ibu Eka Nurwahyuningsi Esos MKesos untuk menyampaikan materi yang luar biasanya dengan tema peran generasi muda dalam membangun kesejahteraan sosial bangsa. Kepada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Halo, selamat pagi Bu Cindy. Alhamdulillah kabar baik. Di sini kebetulan kita sudah Alhamdulillah. siang, jadi sekarang pukul 11 kurang karena waktu Indonesia Timur. Tapi senang Oke. sekali bisa bertemu dengan Bu Cindy, Bapak Ibu di sini dan teman-teman mahasiswa dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini di waktu WIB. Baik, Ibu. Alhamdulillah Ibu. Baik Ibu, diperbolehkan ya Ibu untuk menyampaikan materinya Ibu. Baik, saya share screen Baik ya Ibu. untuk materinya. Apakah untuk slide PowerPoint-nya sudah terlihat, Bu Cindy? Sudah Ibu, sudah terlihat. Oke. Cuman disebutkan aja Ibu. Oh ya, sebentar ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Angkasa Media Literasi yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini sehingga bisa sharing dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman mahasiswa mengenai topik yang menarik juga terkait dengan generasi muda sebagai agent of change menuju Indonesia maju dan sejahtera. Nah, di sini tentunya banyak teman-teman generasi muda yang bergabung juga Suara speaker kan nanti. Eh, pada kegiatan pagi hari ini. Di sini saya memulai mengapa dengan pertanyaan, mengapa generasi muda disebut sebagai agent of change? Teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin memberi tanggapan terkait dengan pertanyaan ini? Baik, jika belum, eh, kenapa memulai dengan pertanyaan mengapa generasi muda disebut sebagai agent of change? Karena kita ketahui bahwa generasi muda, anak muda, pemuda itu merupakan generasi yang memiliki peran vital atau peran krusial dalam mendorong perubahan positif ke arah yang lebih baik di lingkungan masyarakat. Kemudian juga generasi muda ini sendiri menjadi jembatan untuk antar generasi sebelumnya, yaitu generasi muda saat ini banyak didominasi oleh generasi milenial dan juga saat ini banyak sekali generasi Gen Z atau Gen Z yang lebih banyak populer di kalangan masyarakat, dikenal oleh masyarakat. Nah, generasi muda ini sendiri menjadi semangat baru untuk menuju perubahan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kemudian di sini ada dua kata yaitu generasi muda sebagai future maker or make a future. Nah, teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menanggapi apakah generasi muda atau pemuda, anak muda, apakah mereka akan menjadi a future maker or a make a future? Eh, Baik, jika belum ada, di sini saya menggunakan kata dua kata terdiri dari future maker or make a future. Nah, di sini kalau kita berbicara generasi muda atau anak muda itu sebagai future maker atau or make future, kalau untuk future maker itu lebih kepada
generasi muda itu sebagai aktor, yakni mereka memiliki peran yang strategis dalam pembangunan. Kemudian juga selain itu, future maker sendiri mereka bukan hanya menjadi seorang penerus, melainkan menjadi pembentuk melalui inovasi yang mereka lakukan, kemudian juga kepemimpinannya, kemudian juga kontribusi atau partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan itu sendiri. Kemudian kalau berbicara make a future, nah di sini lebih kepada generasi muda itu sendiri dapat atau lebih menciptakan masa depan untuk dirinya sendiri. Artinya masa depan ini berkaitan dengan pendidikannya, kemudian juga aktivitasnya, karirnya, kemudian berkaitan dengan kualitas hidup yang lebih baik untuk kedepannya. Tapi jika kita kaitkan dengan konsep pembangunan sosial Indonesia maju dan sejahtera itu lebih kepada generasi muda, lebih tepatnya menjadi future maker dalam konteks pembangunan itu tersendiri. Nah, ini tadi perbedaannya future maker or a make a future tadi. Oke, kemudian, nah di sini generasi muda itu sendiri merupakan future makers, yakni pembentuk arah bangsa. Kemudian juga tidak hanya itu, mereka juga bukan sekedar penerus, namun dalam perjalanan pribadi atau perjalanan untuk dirinya sendiri, generasi muda ini sendiri atau anak muda itu sedang melakukan atau membuat making a future untuk hidupnya sendiri, yaitu tadi yang telah saya sebutkan di awal, mereka memiliki bisa berfokus terhadap karirnya, terhadap aktivitasnya, kemudian pendidikannya, dan meningkatkan kualitas hidup mereka pribadi. Oke, nah kalau kita berbicara kesejahteraan, kita berbicara juga tentang generasi muda, karena pembangunan negara yang sejahtera itu melibatkan anak-anak muda saat ini, karena pada 2030 2045 itu menuju puncak bonus demografi, yang mana puncak bonus demografi ini sendiri telah dimulai sejak tahun 2012. Di sana eh, yang kita ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan, yakni berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2025 tercatat kurang lebih terdapat 286.693 juta jiwa eh, manusia yang ada di Indonesia, di mana besar dari jumlah tersebut didominasi oleh generasi muda yang usia produktif. Untuk ini menuju puncak bonus demografi pada tahun 2030 dan 2045. Nah, puncak bonus demografi ini sendiri itu akan didominasi oleh usia-usia produktif yang mana mereka adalah generasi muda saat ini, yaitu ada terdiri dari generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z itu sendiri. Mereka menjadi pemuda-pemuda hebat yang nantinya yang akan membawa perubahan dan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya, Indonesia yang lebih sejahtera ke depannya. Kemudian di sini kalau kita berbicara Indonesia, negara Indonesia memiliki berbagai macam tentunya tantangan yang dialami untuk menuju negara yang sejahtera itu sendiri. Tantangan ini sendiri kita hadapi hari ini dari dulu sampai hari ini, yang mana tantangan itu sendiri saya ringkas menjadi beberapa tantangan yang cukup kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya yaitu ekonomi, kemudian ada budaya, ada politik, teknologi, dan lingkungan. Nah, dari berbagai faktor ini saya rangkum beberapa, ada 7, yaitu pertama yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Jika berbicara kemiskinan artinya permasalahan ini, kondisi ini telah ada sejak lama sampai hari ini. Kemiskinan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan juga di pedesaan itu juga terdapat masalah kemiskinan, kemudian juga kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini sendiri kerap kali sering masih terjadi sampai hari ini, baik itu wilayah perkotaan atau wilayah yang di pedesaan itu masih terdapat kesenjangan sosial, kemudian juga di wilayah-wilayah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil itu kerap kali atau masih adanya kesenjangan sosial ini sendiri. Kemudian yang kedua, pengangguran dan lapangan kerja. Nah, di sini pengangguran dan lapangan kerja, apalagi tingkat pengangguran di negara kita itu cukup tinggi karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Lapangan kerja yang semakin sedikit, sedangkan tingkat produktivitas atau mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya itu
banyak juga lulusan-lulusan tersebut, kemudian membutuhkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bidangnya. Nah, ini juga menjadi PR bersama, PR pemerintah dan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga dapat meminimalisir terjadinya pengangguran atau angka pengangguran di Indonesia. Kemudian juga yang kedua, yang ketiga yaitu terkait dengan pendidikan yang belum merata. Artinya pendidikan ini sendiri, masalah pendidikan masih menjadi masalah bersama, masalah yang masih saat ini harus diatasi dan perlu kerjasama antar multi pihak untuk mengatasi agar pendidikan ini bagaimana caranya bisa merata di seluruh penjuru negeri ini. Kemudian juga masalah kesehatan terkait dengan layanan kesehatan yang belum merata, baik di perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil. Kemudian juga terkait dengan isu disabilitas dan kelompok rentan. Nah, disabilitas dan kelompok rentan ini sendiri banyak jenis ragamnya, banyak kategorinya. Ada anak terlantar, kemudian juga kelompok lansia, kelompok disabilitas, dan kelompok lainnya yang membutuhkan pertolongan dari negara dan juga pertolongan dari kita semua dan juga membutuhkan pelayanan sosial yang optimal. Kemudian juga adanya perubahan sosial akibat digitalisasi. Kita ketahui bahwa saat ini digitalisasi itu perkembangannya cukup masif, cukup marak, semua orang itu akan terpengaruh oleh digitalisasi. Digitalisasi sendiri kondisi ini memberikan dampak positif, tapi juga memberikan dampak negatif. Semuanya ada dua sudut pandang untuk apa ya, menghadapi atau melihat dari digitalisasi yang kita terima saat ini. Kemudian yang selanjutnya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah permasalahan lingkungan dan perubahan iklim. Nah, isu terkait dengan perubahan iklim dan masalah lingkungan ini sendiri menjadi isu bersama, isu global yang sampai hari ini menjadi diskusi publik yang mana harus kita semua dapat menyelesaikan atau mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan iklim yang terjadi saat ini. Kemudian, jika berbicara tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, apalagi menuju puncak bonus demografi yang mana didominasi oleh generasi muda, anak muda. Nah, tantangan ini sendiri memberikan solusi dari generasi muda. Apa yang bisa dilakukan oleh kita generasi muda untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di negara kita saat ini. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan generasi muda, kita berbicara mengenai mereka adalah orang yang produktif. Artinya, generasi muda itu orang yang aktif, produktif, dan mereka mau mencoba hal-hal baru untuk dikulik dengan lebih dalam. Kemudian juga mereka memiliki daya saing yang bagus, yaitu mereka mampu bersaing dengan baik. Mereka juga generasi muda ini memiliki pedulian yang baik terhadap lingkungannya, kemudian juga terhadap masyarakat di sekitarnya, serta generasi muda itu mampu menjawab tantangan zaman. Nah, banyak persoalan-persoalan yang dihadapi dan oleh generasi muda saat ini. Kemudian untuk tantangan tersebut yang dialami ini, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda atau anak muda saat ini untuk memberikan solusi, yaitu di mana generasi muda dapat berperan sebagai inovator. Mengapa inovator? Karena sebagai generasi muda itu kaya akan ide-ide kreatif. Mereka seringkali melahirkan ide-ide kreatif untuk menjawab berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupannya atau tantangan sosial gitu. Kemudian yang kedua sebagai pemimpin, mereka generasi muda ini memiliki peran yang strategis untuk menjadi seorang leaders di berbagai aktivitasnya. Kemudian yang ketiga yaitu generasi muda ini sendiri merupakan dapat berperan sebagai relawan atau aktivis. Artinya mereka hadir di garda terdepan untuk membela hal-hal yang tidak sesuai atau mereka juga membela berbagai hal-hal yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, kemudian juga isu lingkungan, yaitu juga mereka akan membela dan membantu untuk mengadvokasi hak masyarakat. Kemudian peran yang dapat dilakukan lainnya yaitu generasi muda dapat berperan menjadi penggerak komunitas. Artinya, mereka generasi muda saat ini dapat membangun solidaritas yang cukup baik, solidaritas yang mampu membangun semangat-semangat untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan positif untuk mendukung berbagai aktivitas-aktivitas yang ada seperti melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, menciptakan gerakan sosialnya bisa dimulai dari gerakan terkecil dari bawah. Nah, itu tadi terkait dengan peran yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk menjawab tantangan yang ada pada saat ini.
Nah, selain itu, mengenai tantangan yang dialami, yang dihadapi saat ini, kemudian juga tentang kait dengan generasi muda, anak muda, terkadang terpikir oleh kita, bagaimana caranya kita semua untuk dapat berperan atau mulai aktif berperan sebagai generasi muda yang aktif. Apa sih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kita melakukan hal tersebut tidak dari hal yang terbesar, melainkan dari hal yang terkecil. Karena dari hal yang terkecil itu sendiri dapat memberikan dampak yang besar, mulai dari kecil menuju dampak yang lebih besar, dampak nyata. Kita bisa mulai dari lingkungan sekolah, misalnya adik-adik siswa di sekolah bisa mulai berperan aktif untuk bergabung atau mengikuti kegiatan organisasi di sekolahnya, yaitu contohnya kegiatan OSIS, kemudian atau kegiatan pramuka atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang mendukung mereka dapat berperan aktif menjadi anak muda yang aktif nantinya. Kemudian juga kita bisa untuk mahasiswa, kita bisa aktif di lingkungan kampus dan juga terlibat dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus atau juga organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di luar kampus. Misalnya kalau di dalam kampus itu kita bisa bergabung dalam kegiatan himpunan mahasiswa di setiap program studinya, kemudian juga atau kita bisa berkumpul atau mengikuti kegiatan BEM gitu. Dan juga untuk kegiatan di luar kampus bisa menjadi relawan atau volunteer dengan membuat komunitas yang inovatif yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian juga untuk kegiatan lainnya yang bisa diikuti yaitu menginisiasi kegiatan sosial, kemudian juga dapat juga anak-anak muda, teman-teman mahasiswa itu dapat berkolaborasi dengan teman-temannya yang lintas jurusan gitu. Nah, itu bisa dilakukan dan bisa dicoba untuk dapat menjadi generasi muda atau anak muda yang aktif untuk dapat berpartisipasi di ruang publik. Nah, selain dua tempat tadi, ternyata kita bisa untuk melakukan atau untuk aktif di tempat lainnya. Di mana itu? Di lingkungan masyarakat. Nah, kalau berbicara lingkungan masyarakat, artinya kita berbicara di lingkungan sekitar kita, lingkungan rumah kita. Di sana kita bisa banyak sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktif. Kita bisa sekali untuk berpartisipasi secara nyata, untuk mengikuti berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Kita dapat bergabung misalnya melalui terlibat dalam kegiatan sosial lokal yang ada yaitu Karang Taruna. Kita bisa bergabung di sana untuk mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan Karang Taruna atau kita bergabung menjadi anggota Karang Taruna. Kita mau bisa membuat desa atau tempat tinggal kita menjadi desa yang maju, desa yang memiliki banyak berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh anak muda. Kita bisa mengikuti kegiatan kerja bakti juga di lingkungan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendorong kita, anak muda, untuk menjadi generasi yang aktif, generasi yang bisa memberikan dampak nyata bagi lingkungan kita. Kemudian di sini terdapat berbagai nilai-nilai sosial yang harus dimiliki oleh generasi muda sebagai agent of change. Nah, apa saja itu nilai-nilainya? Saya rangkum ada beberapa nilai di sini. Yang pertama itu berkaitan dengan nilai gotong royong dan solidaritas. Artinya, kita anak muda, generasi muda harus memiliki semangat gotong royong dan memiliki semangat solidaritas yang tinggi untuk sesama di lingkungan kita. Kemudian kita harus bersikap adil dan memiliki empati sosial yang baik. Kemudian juga kita harus memiliki nilai sosial integritas dan kejujuran karena kejujuran itu menjadi kunci kita sebagai generasi muda jika ingin maju. Kemudian juga yang ketiga terdapat tanggung jawab dan kepedulian. Kita memiliki tanggung jawab nyata, kita peduli terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian juga yang kelima itu terkait dengan kreativitas dan inovasi, yang mana anak-anak muda ini banyak sekali ide-ide kreatifnya, banyak sekali inovasi-inovasi yang telah dilakukan eh, untuk dirinya, untuk lingkungannya, menjadi generasi, menjadi anak muda yang lebih maju, anak muda yang lebih inspirasi lagi. Kemudian selanjutnya toleransi dan inklusivitas, artinya kita harus memiliki toleransi yang baik, toleransi yang tinggi terhadap orang-orang di sekitar kita dan terhadap lingkungan sosial kita. Kemudian anak muda itu orangnya disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kemudian juga memiliki konsistensi yang baik
untuk dia melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang terakhir itu di sini anak muda seringkali menjadi orang yang visioner dan kepemimpinan yang baik. Artinya banyak sekali ide-ide kreatif yang telah dikeluarkan, yang telah diberikan oleh anak-anak muda untuk lingkungannya, untuk komunitasnya, untuk hal-hal yang ia lakukan sebagai suatu kegiatan positif ke depannya yang bisa ia kontribusikan untuk wilayahnya, untuk komunitasnya, dan untuk negaranya. Nah, di sini pastinya teman-teman semua, Bapak Ibu semua di sini sudah pada familiar tahu berbagai gerakan anak muda di Indonesia. Saya ambil tiga contoh eh, gerakan anak muda di Indonesia yang mana contoh ini sudah semuanya tahu, sudah familiar. Nah, saya mulai dari satu anak muda yang luar biasa yang mana pada tahun 2022 silam mereka aktif di sosial medianya untuk menyuarakan isu lingkungan yaitu kebersihan lingkungan. Yang mana jika Bapak Ibu dan teman-teman masih tahu terdapat namanya Pandawara Group. Di sini merupakan salah satu contoh gerakan anak muda Indonesia yang mana mereka sebagai agen perubahan untuk membuat Indonesia lebih bersih dari sampah, Indonesia lebih sehat, dan Indonesia lebih akan maju ke depannya jika permasalahan sampah dan lainnya itu bisa kita atasi dengan baik. Mereka adalah Pandawara Group yang merupakan anak muda dari Bandung yang dikenal karena aksinya membersihkan sungai dan pantai dari sampah. Mereka sampai membersihkan beberapa sungai di beberapa wilayah di Indonesia dan juga membersihkan beberapa sampah di wilayah Indonesia dan mereka seringkali mendapatkan undangan dan juga undangan untuk kegiatan-kegiatan lingkungan gitu. Nah, mereka contoh anak muda hebat di bidang lingkungan menyuarakan dan mengajak anak muda lainnya untuk dapat lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita dengan cara kita bertanggung jawab untuk membuang sampah itu pada tempatnya dengan tidak sembarangan, tidak asal membuang sampah. Padahal ada tempat sampah. Jadi kita untuk saat ini bisa membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan sampah dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, saya ambil contoh dari pengajar muda merupakan bagian dari Indonesia Mengajar. Nah, pengajar muda ini sendiri merupakan gerak Indonesia Mengajar ini sendiri merupakan gerakan dari anak muda hebat Indonesia yang diinisiasi oleh salah satu Bapak Anies Baswedan yang mana mengajak anak muda yaitu menjadi pengajar Indonesia, pengajar muda yang mana mereka nanti akan ditempatkan di beberapa tempat di wilayah Indonesia, di wilayah terpencil, wilayah 3T dari Sabang sampai Merauke, mereka disebar untuk memberikan dan berkontribusi dalam pendidikan anak-anak. Biasanya mereka mengajar di sekolah-sekolah dasar dan mereka ditempatkan di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, tempat terpencil yang masih membutuhkan akses informasi, fasilitas yang minim, mereka ditempatkan di sana. Nah, Indonesia Mengajar sendiri ini merupakan sebuah gerakan yang mengajak semua pihak ambil bagian untuk dapat memajukan pendidikan di Indonesia yang lebih maju agar pendidikan Indonesia dimanapun dari Sabang sampai Merauke itu akses pendidikannya merata. Anak muda, anak-anak hebat Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang sama, yang layak dan juga mereka dapat bertumbuh dan maju melalui pendidikan yang mereka peroleh. Kemudian yang contoh ketiga saya ambil dari ini juga familiar Bapak Ibu semuanya teman-teman mahasiswa terkait dengan Youth Rangers Indonesia atau YRI. Nah, di sini sendiri eh, banyak anak muda yang tergabung untuk dapat memberikan gerakan nyata, aksi nyatanya yang fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan anak muda tentunya juga, kemudian kegiatan kepemimpinan pemuda yang ada di Indonesia. Nah, dari tiga gerakan anak muda Indonesia ini sendiri menjadi contoh nyata bagi kita semua untuk dapat mulai, oh iya saya bisa aktif, saya bisa menjadi generasi yang dapat memberikan kontribusi saya sebagai anak muda ke depannya. Saya ingin berkontribusi dengan baik untuk eh, diri saya, untuk lingkungan tempat tinggal saya, untuk negara saya. Sebenarnya kita tidak harus memulai dari hal yang besar, tapi kita mulai dari hal yang
kecil sendiri. Kita bisa bergabung dengan berbagai komunitas atau organisasi yang ada di sekitar kita, atau dengan kita aktif untuk belajar di sekolah, itu juga bagian dari generasi muda yang aktif. Kita berani untuk bertanya, kita berani untuk menyuarakan pendapat kita, itu juga termasuk dari gerakan anak muda yang bisa aktif dalam kehidupan kedepannya, begitu. Nah, di sini eh, terakhir dari apa yang saya paparkan, saya menyimpulkan bahwa generasi muda itu bukan sekedar penonton. Jadi kita bukan sebagai penonton teman-teman, tapi kita sebagai aktor utama. Aktor utama dalam melakukan perubahan, perubahan baik dari diri kita sendiri mulainya, perubahan untuk lingkungan kita, perubahan yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, atau nanti perubahan dari lingkungan tempat kita kerja. Itu kita menjadi aktor utama. Kita nggak hanya jadi penonton saja. Kita bisa berkontribusi secara aktif melalui suara kita, melalui pemikiran kita, melalui hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan dampak nyata untuk lingkungan kita nanti. Kemudian juga dengan kreativitas kita, dengan energi, inovasi, dan juga solidaritas yang kita punya, yang kita miliki, kita bisa menjadi agent of change yang dapat menjawab berbagai tantangan bangsa. Nah, kita bisa juga menjadi generasi yang impactful, yaitu generasi yang memiliki berdampak untuk diri sendiri, lingkungan, masyarakat, dan negara. Karena 2030 dan 2045 merupakan tahun di mana generasi muda saat ini, yaitu yang didominasi oleh usia produktifnya dari generasi milenial dan Gen Z, kita memberikan kontribusi nyata, kita memberikan partisipasi secara aktif untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih sejahtera nantinya. Baik, terima kasih. Sekian sharing dari saya terkait dengan generasi muda, agen perubahan, kemudian juga untuk Indonesia yang lebih maju. Karena besar harapan kita sebagai generasi muda itu dapat memberikan kontribusi nyata untuk negara kita saat ini. Terima kasih. Sekian dari saya, Ibu Cindy. Baik, baik, Ibu, terima kasih atas ilmu dan wawasan serta inspirasi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan membuka sudut pandang baru, serta memberikan motivasi oleh para peserta agar lebih aktif berkontribusi untuk pembangunan sosial. Baik, selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur raise-hand-nya, mengaktifkan audio dan kameranya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Hmm, eh, izin Ibu, gimana kita mulai saja untuk pertanyaan yang dari Instagram dahulu ya Ibu? Boleh, silakan. Boleh, Ibu, Cindy. izin saya bacakan. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara generasi muda bisa berperan nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia, terutama setelah era digitalisasi dan otomatisasi kerja? Baik Ibu, berikut untuk pertanyaannya bisa langsung dijawab saja Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan tadi ya bagaimana eh, cara menciptakan cara kita berkontribusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan ya, untuk dapat memiliki pekerjaan. Sebenarnya di era digital saat ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, apalagi generasi muda saat ini kan semuanya melek digital ya, semuanya mereka lebih paham untuk menggunakan sosial medianya, menggunakan digitalnya dengan baik. Banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan dari sana. Nah, untuk itu kita bisa belajar lagi untuk mengasah soft skill kita, kemudian juga mengasah keterampilan-keterampilan lainnya yang dapat mendukung kita nantinya untuk mendapatkan atau memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan yang kita minati. Misalnya ketika kita menjadi mahasiswa, nah di sana kita banyak sekali belajar. Selain belajar di bangku kuliahan, kita juga bisa belajar di luar. Nah, juga kita bisa belajar dari di luar itu bisa dari webinar yang ada atau mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan untuk mendukung kita nanti ketika selesai kuliah, selesai masa pendidikan, kita mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Misalnya saat ini banyak sekali generasi-generasi muda yang sudah banyak berkontribusi sebagai wirausaha sosial atau social
entrepreneur gitu kan. Banyak sekali kita ketahui, kita temui gitu kan. Banyak mereka yang melakukan inovasi-inovasi dengan digitalisasinya. Mereka banyak sekali melakukan langkah-langkah konkret untuk dapat berjaya atau berdaya saing dengan digitalisasi itu sendiri, dengan menciptakan lapangan pekerjaannya, mungkin dengan usaha-usaha sosial yang usaha-usaha mereka lakukan, dengan wirausaha sosialnya atau usaha-usaha lainnya, itu juga salah satu bentuk bagaimana kita bisa memperoleh pekerjaan dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk yang lainnya. Kita bisa mengajak orang lain, ayo kita sama-sama untuk dapat eh, melakukan hal-hal positif dengan kita bisa berkontribusi secara nyata untuk mengurangi angka pengangguran dan kita berusaha membuat langkah baru, membuat langkah nyata untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita dengan melakukan berbagai kegiatan melalui digital itu sendiri. Begitu, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih ya Ibu atas jawabannya ya Ibu. Pertanyaannya melalui room chat ataupun bisa mengaktifkan kamera dan audio ini. Baik, Ibu ada yang bertanya dari Ibu Pia Putri ya Ibu. Izin saya bacakan ya Ibu. Eh, Ibu, untuk saat ini Indonesia sendiri sedang gempar-gempurnya melakukan perombakan dalam urusan pemerintahan. Nah, sebagai generasi muda, apakah strategi yang bisa kita lakukan untuk tetap aman menata masa depan sesuai dengan kondisi pemerintahan Indonesia? Baik, Ibu, apa bisa langsung dijawab, Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya eh, terkait dengan bagaimana strategi kita sebagai anak muda agar masa tetap aman dan juga tetap aman untuk masa depan sesuai dengan kondisi pemerintahan saat ini. Kita ketahui bahwa kondisi pemerintahan saat ini sangat amat banyak hal yang perlu dipikirkan ke depannya juga, melihat fenomena-fenomena yang ada. Nah, banyak saat ini generasi muda sudah berani untuk dapat menyuarakan suaranya, menyuarakan pendapatnya dengan baik. Itu merupakan salah satu strategi yang dapat kita lakukan ke depannya. Kita dapat melakukan hal-hal lainnya dengan pendidikan yang kita miliki, kemudian juga dengan bersuara di ruang publik, kemudian juga kita bisa melakukan berbagai hal-hal baik ke depannya, yaitu dengan meningkatkan kualitas diri kita sendiri juga untuk menata masa depan yang lebih baik. Nah, bersuara di ruang publik atau menyatakan pendapat itu merupakan langkah awal strategi yang harus kita dorong untuk dapat menjadi generasi muda yang berani, generasi muda yang berani menyuarakan pendapatnya, generasi perbedaan yang ada. Nah, dengan hal-hal yang kita miliki tersebut, itu dapat menjadi salah satu langkah utama juga yang kita dapat lakukan sebagai generasi muda. Baik, terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya ya, Ibu. Eh, izin Ibu, sepertinya untuk pertanyaan kita cukupkan dua pertanyaan saja ya, Ibu. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Eka Nuryulianingsi, Esos MKesos, atas ilmunya, wawasannya, dan inspirasinya. Semoga apa yang disampaikan Ibu bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi kita semua, Ibu. Amin. Terima kasih juga untuk Angkasa Media Literasi yang telah memberikan kesempatan hari ini bisa sharing. Senang sekali bisa bertemu dengan ibu bapak yang luar biasa, teman-teman mahasiswa yang begitu hebat dengan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Eh, Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Baik, Ibu, terima kasih ya, Ibu. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan selalu ya, Ibu. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi ya, Ibu. Bagi Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya agar mempermudah panitia kami untuk melakukan dokumentasi. Baik, Bapak Ibu yang sudah diharapkan untuk mengaktifkan kameranya ya, Bapak Ibu.
Baik, untuk slide selanjutnya, bagi Bapak Ibu diaktifkan kameranya ya Bapak Ibu, berikan senyuman yang terbaik. Saya pandu. 1, 2, 3. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya ya. Terima kasih kepada Ibu Eka Nurwahyuningsi atas materi yang luar biasanya. Semoga kedepannya kita bisa mendengarkan materi selanjutnya dari Ibu. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada Mbak Augi Tania Putri. Kepada Mbak Augi dipersilakan dengan segala hormat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Cindy atas waktunya. Terima kasih untuk narasumber kita, Ibu Eka Nurwahyuningsi. Salam kenal Ibu. Akhirnya kita bertemu juga. Semoga ilmu yang Ibu berikan menjadi manfaat untuk kita dan amal jariah untuk Ibu nantinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah acara webinar kita pada pagi hari ini. Izinkan saya, Augie, untuk memperkenalkan sedikit paket-paket yang kami sediakan di penerbit Angkasa Media Literasi. Kami, Angkasa Media Literasi, bisa membantu Bapak Ibu untuk menerbitkan naskah terbaiknya. Kita punya 5 paket unggulan, ada paket ekonomis, paket premium, paket konversi, paket VIP, dan paket standar. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki naskah-naskahnya dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, makalah, PPT, dan ingin punya buku kolaborasi, book chapter, bisa kita bantu dan hubungi Augie ataupun tim-tim Angkasa Media lainnya. Untuk itu, izinkan Augie dan tim untuk mengundurkan diri. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Untuk absensi boleh dibantu diisi ya Bapak Ibu semuanya. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi. Tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan menghidupkan gagasan. Kewirausahaan merupakan salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui pemahaman konsep, karakter, serta strategi dalam mengelola usaha, seseorang dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya. Peran kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil risiko menjadi faktor penentu dalam kesuksesan usaha, sementara pemanfaatan potensi lokal membuka jalan untuk menciptakan produk dan layanan yang memiliki daya saing sekaligus bernilai budaya. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Kewirausahaan, Konsep, Transformasi, dan Potensi Usaha Lokal, karya Dr. Dindin Abdurrohim. Buku ini membahas secara komprehensif tentang kewirausahaan, mulai dari konsep, dasar karakteristik wirausaha, hingga strategi pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Pembaca diajak memahami perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha, pentingnya mindset dalam membentuk pola pikir pelaku usaha, serta proses transformasi menjadi wirausahawan yang tangguh. Selain itu, buku ini juga mengulas berbagai jenis kewirausahaan, proses yang harus dilalui dalam membangun usaha, serta pentingnya modal, baik dari segi sumber maupun bentuknya, dalam mendukung keberhasilan bisnis. Penjelasan ini memberi gambaran bahwa membangun usaha tidak hanya membutuhkan ide, tetapi
juga kesiapan mental, finansial, dan strategi yang matang. Topik-topik seperti kreativitas, inovasi, risiko usaha, hingga motivasi dan peluang wirausaha turut dikupas secara mendalam. Pembaca dibekali pemahaman bahwa setiap usaha pasti menghadapi tantangan, dan untuk menghadapinya diperlukan keberanian dalam mengambil risiko serta kemampuan berinovasi secara konsisten. Penulis menyajikan strategi mengembangkan produk dan layanan. Baru, pentingnya inovasi berkelanjutan serta bagaimana wirausaha dapat menciptakan keunggulan bersaing. Hal ini menjadikan buku ini relevan dengan dinamika dunia bisnis modern yang menuntut pelaku usaha untuk adaptif, kreatif, dan mampu membaca kebutuhan pasar. Pembahasan mengenai usaha berbasis potensi lokal memberikan wawasan tambahan mengenai peluang usaha di berbagai daerah Indonesia. Buku ini cocok digunakan oleh mahasiswa, calon wirausaha, maupun siapa saja yang tertarik mendalami dunia kewirausahaan secara teoritis dan praktis. Anda bisa mendapatkan buku ini di website kami atau melalui marketplace Angkasa Media Literasi. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda.